lewat AC. Akur kenjam. Ya, Mbok. Tunggu dulu. Sampai dia memberi salam. Setengah 6 lewat 10. Setengah 6 lewat 10. Mbok tahu dari mana? Oh, kalau Mas Tirto lewat depan warung ini dan memberi tabe, tandanya jam sudah setengah 6 lewat 10. Oh. Nggak bisa salah. Seluruh jembatan merah sudah tahu. Loh, nggak masuk akal. Boleh cek. Jam berapa, Dek? Jam setengah 6 lewat 11. Nah. Kopi. Bawa yang saya minta, Mbok. Lihat saja di dalam. Maling tengik.
Apa kau mau melek seumur hidup? Itu urusan pribadiku. Apakah aku mau minum kopi atau minum air got? Itu urusanku. Kan tadi dia sudah minum 7 gelas. Kalau mati bagaimana? Lemparkan saja ke kali jembatan merah. Rupanya kau sudah putus asa sekali, Siswanto. Juga itu termasuk urusan pribadi. Mengapa kau di sini? Di sini tempat gelandangan. Bukan orang terpelajar seperti kau. Manusia sama. Kaya miskin sama. Yang penting hatinya, bukan hartanya. Cinta sesama manusia tidak boleh dikotori harta. Ngomong kosong. Bang, aku lihat kau tadi mencopet arloji orang itu. Kau jangan sembarang tuduh. Kau boleh pilih. Mau sokong aku atau tidak. Kalau tidak, sekarang juga aku kantor polisi. Ya, sokong. Antara kita sama kita, jangan bicara soal polisi. Hah? Jantungku agak lemah. Kau tahu aku kemari untuk Sudiasih. Kau mengerti maksudku kan? Mengerti. Kutunggu kau di jembatan merah. Buat apa kau pukul tutup kukusan itu? Tong kosong kan bunyinya nyaring. Kelihatannya dia sungguh-sungguh. Ah, apa? Sudah sebulan dia datang kemari. Selalu minum kopi bergelas-gelas. Sampai aku ketakutan melihatnya. Kau pura-pura tidak tahu. Dia kemari bukan untuk minum kopi, tapi untuk melihat kau. Aku belum pernah dengar ucapan yang begitu keluar dari mulutnya. Lagi pula apa yang diharapkan dari gadis miskin seperti aku? Orang kaya selalu mempermainkan orang yang miskin. Kalau dia sudah dapatkan apa yang diinginkan, lantas kita dia tinggalkan. Dan kita boleh menjadi mayat di jembatan merah. Asih, kau harus pergi dari jembatan merah. Jembatan merah hari kemarin, sedangkan kau hari esok. Kemana aku akan pergi, Wang? Coba lihat, Wang. Bagus sekali ya. Nyaman sekali rasanya di sini. Setiap kita bangun pagi, kita akan melihat gunung. Semuanya hijau. Di jembatan merah ini rasanya hidup seperti dalam lubang. Kita mimpi semua. Aku senang tinggal di tempat banyak orang. Kalau bisa semua pakai arloji emas. Kalau aku punya adik laki-laki dan dia seorang pemuda yang gagah, baik hati, berbudi luhur dan berkedudukan baik, maka dia akan kuberikan pada kau. Kau baik sekali, Wang. Tapi semuanya itu hanya kalau. Kalau. Ya, Asih, kalau.
Si tukang angan-angan dan si tukang copet lagi bertukar pikiran. Ah, tukang maksiat. Asih, kasih tukang copet ini bir sebelum ia mengganas nanti mencopeti semua orang baik-baik. Rupanya dagang lagi laku malam ini. Kapan dunia aman dari tukang copet? Tukang copet apa? Tukang copet apa saja? Tukang copet harta, tukang copet kebahagiaan, tukang copet cinta. Kalau perempuan tidak ada, segala maksiat akan lenyap. Kalau perempuan tidak ada, tukang copet lahir dari mana? Kau tahu, kalau hari kiamat, semua perempuan pembuat maksiat akan dikirim pulang ke neraka. Kau kemana? Paling-paling ke penjara. Penjara, neraka. Hei, aku tidak akan mati sebagai pencopet, tapi sebagai orang baik-baik. Jembatan merah. Dari dosa kita tidak bisa lari, sebab kita sendiri yang cari. Yang sudah biarlah sudah, yang belum dibuat lagi. Mau kemana kau? Kata kau ke neraka. Kalau begitu selamat jalan ke neraka. Jembatan merah. Terima kasih. Kau tidur di mana, Wang? Nanti di belakang, Mbok. Tutup warung, sudah malam. Jembatan merah. Sikap. Maju jalan. Tuh. Dua. Tuh. Dua. Tuh. Tuh. Dua. Tuh. Dua. Tuh. Dua. Laki-laki kurang ajar. Mau nonton pre ya? Sial. Mau nonton pre apa? Kau kurang ajar. Orang lagi tidur kau siram air. Kalau perlu saya sedia melompat ke kali ini sekarang juga. Jangan. Airnya busuk. Bagaimana kalau di jembatan monokromo saja? Itu suatu pikiran yang lebih baik. Airnya lebih harum. Kalau begitu sekarang saja kita ke sana. Kendaraan susah. Kita naik bemo? Bagaimana? Apa yang mau kau buktikan, anak muda? Bahwa aku sungguh-sungguh dengan cintaku pada Sudiasih. Buat apa kau menyintai gadis seperti Sudiasih? Hah? Dia bodoh.
Aku akan mengajarnya. Dia miskin. Aku akan membuat dia jadi kaya. Awas kalau kau main-main. Aku patahkan batang lehermu. Aku akan buktikan. Jangan. Airnya busuk. Minggir. Sis. Sis. Loh. Aku percaya kau sungguh-sungguh. Kenapa? Airnya busuk. Kan sudah aku katakan. Ayo. Kemana sekarang? Kita minum? Yuk, minum kopi lagi. Minum bir. Aku bawa uang nih. Biar saya yang bayar. Saya kakak angkat Sudiase. Setangkai bunga mawar yang merah dari kekasihku. La 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 la. Sudah. Mbak Puspa. Mbak, pakan bekas sudah saya kumpulkan. Tapi jangan ditawar terlalu murah. Kalau mahal-mahal nanti saya mesti jual berapa? Kapan Mbak mau lihat? Besok. Baik, saya tunggu. Mbak. Mbak Puspa. Apa? Apa Ngawang belum bicara pada Mbak? Soal apa? Tapi dia sudah janji betul. Tadi malam saya sudah memberikan bukti. Soal Sudiasi dan saya. Ada apa di antara Sudiase dan Nak Siswanto? Itu tidak dapat dibicarakan. Hanya dapat dirasakan. Sebaiknya Nak Siswanto bicara dengan Sudiase. Tidak bisa. Ngawang sudah janji betul. Kalau Mbok ingin bukti, saya sedia melompat lagi ke dalam kali. Mbok tidak minta bukti kok. Anak datang bicara pada Sudiase. Hatinya baik. Jangan sampai tidak datang. Si, Ya, aku ingin bicara padamu. aku sedang lagi tidak ingin bicara. Tepat, Asih. Dengan orang seperti dia, kau tidak perlu bicara. Kini sebaliknya. Aku jadi ingin bicara. Oh, begitu. Kau sendiri akan menyesal nanti tidak mendengar perkataanku. Dosa kau sudah banyak, Kenanga. Tidak perlu ditambah dengan mengasut Sudiasih melawan padaku. Mbak Puspa mana sih? Mas Tirto yang terhormat. Apa Mas tidak lihat saya lagi bicara dengan Sudiasih? Loh, saya bawa kabar penting. Nah, penting atau tidak, tapi jangan menyalip pembicaraan orang. Kabar penting apa, Mas? Ada surat dari Sri Bidari. Saya cari Mbok Puspa sebentar. Rere, Kapan bawa surat buat aku, Mas Tirto? kau tunggu surat dari siapa, Kenanga? Oh, ada saja. Aku kenal seorang pelaut di Perak. Dia sayang sekali padaku. Tapi sekarang dia sudah pergi. Nanti tentu ia kembali lagi. Tidak. Laki-laki tak obahnya kapal lewat tengah malam. Ia mampir sekilas kemudian ia pergi. Ia pasti menulis surat. Buat apa dia menulis surat padaku?
Ia masih ada di Tanjung Perak. Tapi kalau dia melihat aku, dia pasti tidak kenal lagi. Adinda Nurhayati. Surat ini pasti surat seorang suami yang rindu pada istrinya. Lihat, surat ini dikirimkan dari Amerika. Begitu jauh, dia masih ingat pada istrinya. Kenanga, Ya, kenapa kau tak rujuk saja kembali dengan Ngawang? Jembatan merah. Ayo, Mbok. Jangan buru-buru, Wang. Habis napasku. Mana suratnya boleh saya bacakan? Biar Mas Tirto saja yang baca. Kenapa? Saya juga bisa baca. Saya yakin sekolah saya lebih tinggi dari Mas Tirto. Mas Tirto lebih pintar dalam soal surat-surat. Itu saya tidak bisa terima. Saya minta bentuk penitia untuk memeriksa siapa yang lebih mengerti. Saya bukan orang sembarangan. Sudah, Wang. Mari, Mas Tirto, mari. Nah, ini dia suratnya. Sudah saya sediakan dari tadi. Surat dari Sri. Loh, Mengapa, Mas Tirto? kacamata baca saya. Wah, Kenapa? dicopet orang. Kenapa lihat saya? Apa saya dituduh? Jatuh barangkali, Mas Tirto. Hah? Ya. Barangkali jatuh. Cari dulu. Tukang copet di mana-mana tidak pandang bulu. Hai, biang neraka. Kapan saya bisa dengar surat dari Sri? Kau saja yang baca, Wang. Ya, iya, Mbok. Nyonya yang terhormat. Kenapa Nyonya? Wah, kalau surat resmi biasanya memang begini, Mbok. Rupanya Sri Bidari mau resmi-resmian. Wah, anak itu rupanya sudah pintar sekali. Teruskan, Wang, teruskan. Nyonya yang terhormat. Iya. Dengan ini saya beritahukan bahwa selama ini saya sudah cukup menunggu janji-janji Nyonya yang kosong. Janji apa, Wang? Sabar, Mbok, sabar. Kalau dalam 1 minggu ini Nyonya tidak membayar sisa hutang Nyonya sebanyak Rp607.000.75, maka Nyonya akan saya adukan pada... Asih, kau saja yang membaca kata yang satu ini. Rontok jantung saya membacanya. Pada polisi. Ya, ya. Wang, Mbok mau diadukan pada
Aku tidak mengerti, Wang. Surat ini bukan buat kita. Mas Tirto memberikan surat yang salah. Apa kataku? Itulah. Mbok Puspo menganggap Mas Tirto ahli soal surat. Sekarang begini jadinya. Hampir pingsan aku. Tidak ketemu. Mas Tirto, kenapa seperti orang mabok? Mas Tirto, ini kacamatanya ketemu tadi di bawah kursi. Hah? Oh. Surat yang Mas Tirto berikan salah. Surat yang ini buat orang lain. Hah? Surat buat orang lain? Wah, celaka. Saya bisa dipecat. Membuka surat buat orang. Biar nanti amplopnya kita ganti. Wah, ada yang copet rupanya. Wang. Wang, Apa lihat? Apa lihat? Sedikit-sedikit. Wang. Ada sendok hilang. Wang. Apa saja hilang. Wang. Ini dia. Dalam kantongku rupanya. Wang, Nah, itu apa? Cak. Baca, Mas Tirto. Iya. Bundaku yang manis sekali. Nah, ini baru Sribidari. Tulen Sribidari. Terus, Mas. Bundaku yang permai. Ah, mana yang benar? Manis apa permai? Ditulis dua-duanya, sungguh. Bundaku yang agung. Bunda ketahuilah bahwa Ananda Sribidari ingin sekali membalas budi Bunda. Tak usah, nak. Tak usah. Asal kau bahagia, ibu juga bahagia. Teruskan, Mbok. Teruskan, Mas Tirto. Ibu, mengapa Bidari tak diberi kesempatan bertemu dengan ibu? Bidari ingin mencium air mata ibu sebagai tanda terima kasih. Tidak boleh, Bidari. Tidak boleh, jangan, nak. Ibu tidak mau kau tahu yang ibumu orang miskin. Hanya seorang perempuan pedagang kain rombengan. Bidari sudah di kamar oleh... Hah? Dilamar. Bidari sudah dilamar oleh seorang pemuda, Raden Jimintoyo, putra Raden Ayu dan Raden Panji Kuswolegito. Patih pensiunan, di rumah siapa Ananda tinggal. Apa ibu setuju? Sekali lagi, Mas Tirto, supaya terang. Kapan lagi, Cak? Kapan lagi? Anak itu tidak boleh tahu ibunya orang miskin. Surabaya, Surabaya. Siapa itu? Siapa di warung? Terima kasih. terima kasih apa? Bayar. Kon mau minum prei dia. Enak betul. Stop.
Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mas Tirto. Mari Mbak, kenanga. Wang, nanti dibalas suratnya Oke. Bidari. Bang, si. Surabaya, Surabaya. Nak Sis, silakan masuk. Mari. Copet rupa. Baiknya Nak Sis bicara sendiri pada Sudiasi. Ya, tapi Ngawang sudah janji betul, Bu. Iya, tapi kau harus bicara dulu. Hari ini rupanya kau dapat tugas baru. Jadi Pak Comblang. Saya mau bicara. Saya mau mengadakan perjanjian. Perjanjian? Perjanjian bahwa kita tidak akan saling copet? Oh, saya sungguh-sungguh. Dalam segala-galanya, kita boleh bertentangan. Tapi dalam satu hal aku minta pengecualian. Kebahagiaan Sudiasi. Dalam hal ini aku minta kerjasama kau. Ya? Kau sayang sekali pada Sudiasi. Aku juga. Malahan kadang-kadang aku merasa. Tapi kiraku, pertandingan ini tidak perlu. Tidak. Dia juga sayang pada kau. Kadang-kadang kau mengharukan sekali. Masih banyak ngawang yang lama tinggal dalam dirimu. Tapi kenapa hanya dalam soal Sudiasi saja kita tidak bertentangan? Bagaimana kalau juga dalam soal-soal lain? Sudahlah, Kenanga. Tidak ada gunanya kita mengulangi riwayat lama. Buat kita berdua, sudah tidak ada lagi masa depan. Siapa tahu. Tidak. Kau terlalu dalam saya lukai. Saya juga penuh luka karena perbuatanmu. Saya ingin Sudiasi tidak seperti kita. Kopinya berapa gelas? Biar sekalian bikin. Jembatan merah, taman bunga, bagi kita pemuda, bagi kita pemuda. Aduh, Biung. Kenapa? Kenapa? Aku ditendang, digaruk. Tahu banyak singa betina garang dia. Rasakan. Jembatan merah. Tutup radio itu. Biasanya Sudiasi tidak begitu. Kau jangan marah. Tidak, Mbak. Malah sebaliknya. Ini membuktikan bahwa Sudiasi tidak mudah dijamah oleh sembarang orang. Aduh. Au. Apa soal bukti membuktikan ini belum lagi selesai? Hah? Kau sudah katakan kau cinta padanya? Belum. Tapi kini aku lebih cinta lagi.
Aku akan memberikan bukti. Apamu melompat ke dalam kali lagi? Iya. Tidak. Mbok, aku akan minta kedua orang tuaku datang kemari untuk melamar Sudiasih. Iya, nak. Apa Masis marah pada saya? Tidak, dia malah senang. Sudah gila dia barangkali. Bukan dia yang gila, kau. Ada kawan dari Jakarta. Sini, Mas. Asih, pegang. Gawat. Bidari akan datang ke Surabaya menemui ibu. Tidak. Ujian SMA Ananda telah selesai, titik. Tidak boleh. Ikut mengantar Mas Jimin dan ibu bapak Kuswolegito, titik. Sri Bidari. Aduh. Dia tahu aku miskin. Pingsan. Mbok, lah. Mbok. Air. Nyebut, Mbok, ingat. Nyebut, Mbok, nyebut. Eling, Mbok. Ingat, Mbok. Aku mau mati. Dan halangi aku. Mana? Ih, Pesolang, jangan, Mbok. Jangan. Mbok. Lihat. Mbok. Mbok. Jangan kalian halangi aku. Aku mau mati. Ya! Jangan, Mbok. Mbok. Langa, jaga warung. Hei, si kantong kempes, bangun. Bajumu ada di belakang. Makasih, Mas Yang. Namamu siapa? Namaku. Namaku si Ponggok. Si Ponggok merindukan bulan. Namamu panjang sekali. Di seluruh jembatan merah ini, aku orang yang paling sibuk. Oh ya? Kau tentu harus merindukan bulan terus-menerus. Apa pekerjaan itu berat? Berat sekali. Namamu siapa? Kenanga. Kenanga. Kenanga pelacur jembatan merah. Namamu panjang juga. Wah, tentu saja. Gambar-gambar siapa ini? Muka-muka pilihan. Aku senang menggambar wajah manusia. Lihat. Siapa ini? Kekasihmu? Bukan. Sekarang sudah mati. Bunuh diri di jembatan Wonokromo. Satu hari kau akan kugambar. Aku senang pada wajahmu. Tapi aku tidak bermaksud melompat di jembatan Wonokromo. Siapa tahu. Aku sibuk. Ya, kau tentu harus merindukan bulan. Kau bisa tulis surat padaku. Titipkan pada Mas Tirto. Hei, aku akan senang menerimanya. Mbok,
Jangan dekat. Mbok, apa Mbok mau meninggalkan aku sendirian? Dari kecil kan Mbok yang membesarkan aku. Aku tidak mau memberi malu anakku. Lebih baik dia tidak punya ibu daripada punya ibu seperti aku. Dingin sih. Iya, Mbok. Aku gampang pilek. Mati! Biar aku mau mati. Aku mau loncat. Pegang dengan keras. Jangan, Mbok. Ya, Jangan. biar aku mati, pegang ya. Ingat sama warung, Mbok. Mbok. Jangan. Jatuh. Awan jatuh. Wah! Ada apa rame-rame? Tidak apa-apa, cuma buat rame-rame saja. Tidak kenal padaku, Mbak? Bibio, aku kira kau sudah mati. Kutu busuk seperti aku tidak gampang mati, Mbak. Ada apa kau kemari? Mengapa aku kemari? Untuk mencari Mbok Puspo guna membalas budinya. Ayo, mari. Aku lagi kesusahan, Dip. Sama Bambang Sudibyo, tidak ada kesusahan yang tidak dapat diatasi. Mari, Mbak. Ayo. Loh, Nawang mana? Hah? Barangkali dia sudah mati, Mbok. Ya Allah, Nawang! Mengapa kau di situ, Wang? Lagi semadi. Wang, mengapa kau tidak keluar? Saya masuk kemari bukan atas kemauan saya sendiri. Mengapa saya harus keluar atas kemauan sendiri? Wang! Wang! Dibio sini. Masih kenal enggak? Hei, Dip. Jaga betul. Banyak uangnya. Bukan banyak uang. Kaya. Itu berbeda loh. Ayo naik, kita jalan-jalan. Ngawang bau. Nawang, jangan, Bang. Nggak jadi. Bangetan kon. Nawang. Kau masih di sini? Kemana lagi aku akan pergi? Kau kira aku sudah jadi mayat barangkali di jembatan Wonokromo? Aku mau menggambarmu sekarang. Kalau tidak sibuk. Ayo ikut nih. Mari.
Kau pernah punya anak? Pernah, tapi sudah meninggal. Suamimu? Ngawang. Tapi kami sudah lama bercerai. Kenapa? Karena kau merindukan bulan? Kita senasib. Tidak, tidak senasib. Hei, bagaimana kalau kau gambar aku sambil merokok? Tidak perlu. Barangkali, kalau kau inginkan, aku mau membuka seluruh pakaianku. Aku cuma perlu wajahmu. Ada apa dalam wajahku? Sebuah impian yang tidak terlaksana, diselubungi derita. Aku suka pada wajahmu. Kau pintar juga rupanya. Terima kasih. Apa kau mau pergi? Kau tidak mau tidur bersamaku di sini? Aku tidak akan minta uangmu. Aku suka padamu. Tidak, terima kasih. Kembali. Kalau kau tidak bisa datang, tulis surat padaku. Kenanga, aku tidak pernah campur urusan orang lain. Tapi kali ini, aku mau membuat pengecualian. Makin cepat kau meninggalkan jembatan itu, makin baik. Aku harus makan. Aku tidak bisa hidup dari merindukan bulan. Mari, Pak. Ya, Mari. Silakan. Tukar pakaian kau. Dibio. Silakan. Mari, Pak, mari. Ya. Aduh. Kenapa duduk di situ? Mbok. Mbak Yu, kami datang kemari atas permintaan anak kami, Siswanto. Betul, Pak Yu. Pak, Bu. Nah, ini Sudiase. Oh. Ibu bapak mau minum apa? Kopi susu, coklat susu, air jeruk, bir dingin juga ada. Aduh, anak ramah sekali. Kalau datang ke rumah, belum tentu ditawarkan sebanyak itu. Sudiasi memang suka menyenangkan tamu, tapi dia agak pemalu. Kami bersyukur sekali, Mbak Yu. Siswanto sudah memilih Sudiasi. Kami sudah takut ia tidak akan mau beristri. Betul. Apa kau buta? Itu bukan tamu warung. Itu orang tua Siswanto, Asih. Apa perutnya beda dari perut tamu warung yang lain? Bang, beres, semua berjalan lancar. Nah, sekarang kau boleh ajak jalan-jalan Sudiasi. Kalian belum pernah bicara panjang. Bagaimana caranya? Nanti saya atur. Kita naik mobil pamannya yang baru pulang dari Singapura.
Sudiasih ini perempuan apa bukan? Awas biar ku hajar dia. Jangan, nanti keliwat pintar dia. Apa sih? Aduh. Patu. Ada yang copet rupanya. Copet? Wang? Apa, Wang? Masa saya? Ada saja yang keliwat rajin kerja. Di mana-mana sekarang tidak aman. Kalau orang mung sore, saya juga bisa. Belum. Oh aneh, tinggi sebelah. Itu ke model baru. Dua-duanya kanan. Sekarang dia kelihatan bentang. Besok pagi-pagi aku akan berangkat ke Kalimantan. Masih seakan lama di sana? Tidak. Aku hanya mau melihat daerah hutan yang akan kubuka itu. Sudah itu kembali menjemput kau. Kita mulai hidup baru. Dari bawah sama sekali. Kau mau kan? Akan kutunggu.
Mbok. Tunggu, Mbok. Sabar. Aduh, panas aku. Nah. Nam! Selamat paginya. Selamat pagi. Bawa barang-barang ini ke belakang. Hati-hati ya. Baiklah. Airnya kok muncrat? Itu bukan nyonya. Pelayan. Bok Puspo sekarang bukan lagi pedagang rombengan. Tapi nyonya besar. Jangan lupa. Bok Puspo tidak akan malu menerima Sri Bidari dan calon besannya di sini. Kau dapat dari mana rumah ini, Dave? Dari teman. Oh. Sekarang sedang liburan di Bali. Oh. Ayo, semua kerja. Sih. Mbok. Memangnya mau buka warung di sini? Ayo simpan. Aduh, Mbok. Nyonya besar duduknya bukan begitu. Saya sudah biasa duduk begini. Ibiok duduk kok pakai diatur-atur. Apa Mbok mau membuat Sri Bidari malu? Kita harus main sandiwara. Pakai nyanyi. Biar saya nyanyi Jembatan Merah. Kau kira kau di Jembatan Merah? Mas Dip lebih baik sediakan polisi supaya jangan ada barang-barang yang dicopet. Pembicaraan apa ini? Jangan sebut-sebut polisi, jadi saya nggak enak badan. Aduh. Ayo latihan. Semua ke belakang. Perhatian, para penumpang Merpati Nusantara Airlines dengan Itu tujuan barangkali, Dip. Ujung Mana? Pandang harap siap di pintu 3. Terima kasih. Attention please, passengers departing for Ujung Pandang with Merpati Nusantara Airlines are requested to stand by at gate number 3. Ini apa? Kau mau kemana? Mau praktek? Jangan lupa, kau duduknya Sri Bidari. Nah, mereka datang. Aduh. Ayunda Raden Ayu Puspo Santoso, Ananda Sri Bidari telah datang. Ibu. Sri. Oh, nak, 10 tahun kita berpisah. Sekarang kau sudah besar. Oh, hampir ibu tidak mengenal kau, Sri. Sekolahmu sudah tamat, nak. Sudah, Bu.
Oh, Sri, Ibu bangga. Itu Nak Jimintoyo, Sri. Benar, Bu. Ini Mas Jimin. Silakan duduk. Monggo. Silakan Ayunda. Saya merasa dapat kehormatan atas kunjungan Dimas serta keluarga sekalian. Atas nama segenap keluarga kami. Mengucapkan selamat datang. Jembatan. Tutup radio itu. Maaf Den Mas, Den Ayu. Bibi Sri Bidari memang gemar menyanyi. Lapar menyanyi, bangun tidur menyanyi. Kalau perlu lagi tidur juga menyanyi. Maklumlah. Semenjak ditinggal mati oleh suaminya, hatinya tidak tentram. Mau minum apa? Kopi coklat? Kopi tubruk? Sudiasi orang yang teratur. Saya senang orang yang teratur. Teh panas saja, Nak. Tidak usah pakai tulis. Tidak usah pakai bayar. Loh, ngutang? Iya, ngutang. Begini Mbak Ayu, kami datang untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan dan menyampaikan keinginan putra kami Jimintoyo untuk mempersunting putri Mbak Ayu. Ya, kalau memang sudah jodoh, Jakarta pilih Surabaya, apa mau dikata? Sudah begitu jalan cerita. Cuma kami tidak bisa lama di sini. Hari ini juga kami akan terus ke Malang untuk melihat mbahnya Jimin. Tadi taksi sudah dipesan. Kalau Mbak Yu tidak keberatan, kami ingin mengajak anak Sri Bidari untuk diperkenalkan pada mbahnya. Sebetulnya saya masih rindu. Tapi tidak apa. Nanti kita ketemu lagi. Sebaiknya Dimas istirahat saja dulu. Nanga? Nanga? Ya, Mbak. Antarkan tamu ke kamarnya masing-masing. Mbok, Den Mas, Den Ayu Kuswo, saya yang antar. Jangan buka. Kepalaku pusing. Ini baru babak pertama, Mbok. Dan Mas? Nampaknya Denmas seperti kehilangan apa-apa. Saya kehilangan arloji. Mungkin di lapangan terbang. Mungkin di jalan. Kalau barang lain tidak apa-apa. Ini pusaka. Pusaka? Coba cari lagi di kamar. Barangkali lupa. Mungkin juga. Wang. Kalian menuduh saya. Kalian berdosa. Mana arlojinya, Wang? Kembalikan, angkat tangan. Lihat tuh, Mbok.
Dari kamar tunggu lapangan terbang. Wang, kalau kau mau bunuh aku, Wang, bunuh saja. Tapi jangan aku diberi malu, Wang. Loh, Mbok kan lihat sendiri, nggak ada sama saya. Ya. Biasa taruh di mana? Di sini. Loh, ada. Tadi tidak ada. Aduh, coba toh. Semua orang sudah ribut. Kita kan malu, Mas. Nggak apa, tidak apa-apa. Syukur ketemu. Mas siapa? Polisi. Polisi. Ini rumah Rudi Wibowo. Iya. Rudi Wibowo sudah ditangkap di Bali. Hah? Ditangkap? Rumah ini akan segel. Saudara siapa? Sudibyo. Bambang Sudibyo? Ya. Saya minta Tuan ikut kami. Baik. Yang lain ini siapa? Tamu. Mereka tidak tahu apa-apa. Saya yang mengundang mereka kemari. Ada apa, Pak? Kenapa Mas Dip harus dibawa pergi? Soal penjualan mobil selundupan. Maaf ya, Mbok. Saya belum juga dapat membalas budi Mbok. Siapa tahu lain kali kalau ada umur panjang. Bapak sama saya semobil. Ya. Saya minta rumah ini dikosongkan secepat mungkin. Sebab nanti mau disegel. Permisi. Semua ini sandiwara. Ibu takut kalau kau malu jika datang ke gubuk ibu, nak. Ibumu cuma perempuan pedagang kain rombengan. Ibu malu. Bukan maksud ibu mau menipu, nak. Semua ini ibu lakukan untuk kau, Bidari. Apa, Mbak Yu? Tidak ada yang harus dihukum. Semua ini Mbak Yu lakukan karena sayang pada anak. Saya terharu sekali. Kemiskinan bukan kejahatan. Tidak perlu harta jadi halangan untuk mempererat hubungan kekeluargaan kita. Kami harus pergi, Mbak Yu. Nanti Ibu Bidari jemput. Ibu juga harus tinggal bersama Bidari. Sudah cukup lama Ibu menderita.
Polisi? Sudah pergi. Bo Puspo, Ada apa, Mas Tirto? si Swanto. Hah? Stop. Jangan dekat. Pulpenku sudah kau copet. Nanti kepalaku kau copet. Alah, Mas. Asih. Siswanto. Kenapa Mas Siswanto? Ada berita dalam koran. Perahu motor yang ia tumpangi tenggelam. Dia termasuk penumpang yang hilang. Aku sudah mengira Siswanto hanyalah mimpi. Mimpi suatu saat harus berakhir. Kenapa aku tidak sadar dari semula? Semua pulang ke asalnya. Siswanto pulang pada penciptanya. Sri Bidari pulang pada tunangannya. Arloji pulang ke kantong pemiliknya. Kita pulang ke Jembatan Merah. Mas Tirto lewat. AC! Akur kenjam. Setengah 6 lewat 10. Jangan buru-buru, Rek. Mampir dulu. Yang ini saja, Li. Jangan. Ini stok lama. Boleh ikut nenekmu stok lama. Yang ini gimana? Nah, ini boleh.
Mau 50 rupiah. 50 rupiah? Pergi sana, beli kacang. Aku punya 50 rupiah. Sudah pernah coba belum? Belum. Masih perawan. Umur berapa? Kalau mau 50 rupiah. Biar belum pernah, tapi aku juga bisa. Mari. Ayo. Apa di sini? Gelap betul. Buat apa lampu? Apa kau lebih suka di kali? Uangnya. Tidak ada lagi? Celanamu. Kau kira apa? Jangan. Ayo buka. Jangan. Aku tidak punya waktu menunggu kau di sini. Buka. Ayo pergi. Uangku kembalikan. Pergi. Jangan kesini lagi kalau mau selamat. Kepada Bapak M.W. Jono Besan beserta keluarga yang datang. Semuanya menyedihkan. Seorang laki-laki yang sudah tidak punya harga diri lagi bukan laki-laki. Ia bangkai hidup yang tak punya harapan. Kau bicara tentang siapa? Tentang diriku. Tentang Awang. Pencopet kecil di Jembatan Merah. Tak seorang pun di dunia yang mau percaya aku juga bisa jujur dan baik. Aku percaya pada kau. Kau hanya mau menyenangkan hatiku. Kau akan punya hidup kau sendiri. Yang tidak akan merupakan bagian dari hidupku. Kau memerlukan seseorang, Wang. Misalkan aku memerlukannya. Di mana harus kucari? Ada di sini. Kenanga. Kenanga? Wang, cobalah jujur pada dirimu sendiri. Hari itu aku melihat kau menangis di pinggir laut. Kembalilah pada Kenanga, kau membutuhkan rumah tangga. Setiap kali ia bicara padaku, yang keluar dari mulutnya semua menyakitkan hatiku. Ia mengharapkan kelembutan dan rasa sayang dari kau. Tapi ia kau kecewakan. Kekecewaannya ia sembunyikan. Hari itu ia mengajak aku berdamai tapi aku buta dan tuli. Ia terlalu sering kulukai dengan kata-kataku. Mau kemana kau? Membakar buku-buku ini. Semua ini mimpi. Sudah waktunya aku sembuh dari impian ini dan jadi dewasa. Asih. Kalau aku punya adik yang gagah, berbudi, dan berkedudukan, akan kau berikan padaku. Kalau, Wang, cuma mimpi. Ya, Asih.
Cuma mimpi. Mbok Puspa akan pergi dengan Sri Bidari. Aku akan dagang kain rombengan menggantikan Mbok Puspa. Kau dan Kenanga dapat mengambil alih warung ini, Wang. Itu juga mimpi. Kenanga. Kenanga? Kau menangis? Siapa yang mengganggu kau? Punggu, katakan. Biar ku lemparkan ke dalam kali. Aku tahu kau tak percaya ucapanku. Mana mungkin seorang pencopet yang biasa main sembunyi-sembunyi sekarang mau berkelahi untuk membela kepentingan seorang perempuan. Mana mungkin. Aku tahu kau tak percaya. Memang tak usah. Aku percaya. Kau percaya? Kau jangan menangis. Kau percaya aku menangis? Tidak. Hah? Laki-laki tidak boleh menangis, hanya perempuan yang boleh menangis. Ah, kau benar, kau benar. Itu tadi tidak menangis, cuma sekedar cuci mata. Kenapa kau menangis? Aku kesunyian. Di dunia ini tidak ada yang sayang padaku. Kenanga? Ya, apa, Wang? Ah, tidak. Kau toh tidak akan percaya. Aku percaya. Kau cuma pura-pura. Aku betul-betul percaya. Mana bisa? Mana bisa pelacur jujur bensin sesudah itu dibakar? Biar mati setannya. Aku cemburu pada tiap laki-laki yang menyentuh tubuh kau. Setiap kali terbayang dalam pikiranku, aku seakan mau gila. Aku masih sayang pada kau. Sayang sekali. Jangan kau katakan kau percaya. Kalau kau katakan kau percaya, aku akan melompat ke dalam kali. Kenapa kau harus melompat ke dalam kali kalau kukatakan aku percaya? Karena aku terlalu bahagia. Dulu kau tak pernah pakai gincu seperti ini. Wang, Dapat kabar, Siswanto selamat. Sebentar lagi dia sudah di sini. Ya, ya. lebih baik kita beritahu Sudiasi sekarang. Jangan. Dia masih tidur. Lagi pula hari sudah hampir pagi. Mbak, saya permisi dulu. Wang? Oke. Terima kasih, Mas Tirto. Iya. Kalau begitu aku masak air sekarang. Aku senang sekali. Akhirnya Sudiasi dapat pergi dari sini. Sebentar lagi matahari akan terbit. Kau marah sekali rupanya hingga aku kau cemplungkan ke dalam kali. Waktu Sudibyo datang. Iya. Tapi sesudah itu aku menyesal dalam hati. Akhirnya busuk sekali. Semua yang ada di sini busuk dan jelek. Iya. Tapi pada satu hari semua akan berubah. Aku akan bongkar warung itu. Dan aku akan bangun gedung yang mewah. Kau percaya aku bisa? Aku percaya.
Aku percaya suamiku bisa. Kenanga, kau tahu apa arti ucapanmu itu? Rasa-rasanya sekarang aku sanggup merubah seluruh kota Surabaya. Wang! Siswanto! Hari sudah hampir pagi. Kau matahari yang ia tunggu. Ase. 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 Cuma mimpi. Bukan, Ase. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Masis, kau kembali? Mari. Persoalan Sudiasih sudah selesai. Tinggal persoalan kita. Tidak ada persoalan lagi, Wang. Banyak persoalan yang perlu dirundingkan bersama untuk masa depan. Malam sudah lewat bagi kita, kenangan. Hari baru sudah mulai. Iya, Wang.